Bendi Mataram bagian ke 180. Selamanya Sang Aji selalu beragu dalam mengambil setiap keputusan. Hal ini disebabkan hatinya terlalu sederhana dan mulia terhadap para pendekar yang menggebrek dataran tinggi Gunung Cibukis. Ia tak mempunyai permusuhan langsung. Sebaliknya, apabila mereka hendak membasmi seluruh anggota himpunan Sangkuriang, hatinya tak rela. Setiap melihat kemungkinan itu, senantiasa berkelebatlah bayangan Ki Tunjung Biru di dalam benaknya. Mengingat betapa kasih sayang orang tua itu terhadapnya, ia seperti mempunyai kewajiban untuk membalas budinya. Coba seumpama dahulu ia tidak diantarkan ke Pulau Edam untuk menghisap getah sakti pohon Dewan Daru, serta tidak memperoleh petunjuk-petunjuknya dalam soal semedi, pastilah dia bukan menjadi manusia seperti sekarang. Pada waktu itu, dari arah gedung markas besar, keluarlah beberapa anggota himpunan Sangkuriang yang sudah tak bersenjata lagi. Di antara mereka, nampak pendekar Inu Kertapati, Sidi Mantra, dan Kamarudin yang masih kena pengaruh racun asap. Dengan berbareng mereka menyebut kebesaran Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali beruntun, kemudian duduk bersimpuh di belakang pemimpin-pemimpin mereka untuk menerima saat ajalnya. Hebat pengaruh penglihatan itu terhadap Sang Aji. Teringat betapa kejam Endoh Permanasari serta betapa licik anak-anak murid Gunung Gembol, sirnalah semua keraguan-raguannya. Melihat Jajang Kartamenggala sudah hampir mencapai Andangkara, terus saja ia menyerobot masuk ke dalam gelanggang pertarungan seraya berkata nyaring, "Nanti dulu, caramu hendak buat perhitungan begitu licik dan memalukan. Apakah engkau tidak mempunyai kehormatan diri lagi? Mundur!" Karena didesak gelombang hati, dengan tak sadar Sang Aji sudah menggunakan tenaga saktinya penuh-penuh. Karuan saja suaranya meledak melebihi guntur. Pasukan yang sudah bergerak hendak melakukan perintah alang-alang Cakra Sasmita kaget mendengar suara bergemuruh itu sampai mereka terpaku dengan tak disadarinya sendiri. Tak terkecuali semua pendekar-pendekar besar yang memimpinnya. Sebaliknya, tidaklah demikian halnya Jajang Kartamenggala. Melihat seorang pemuda cilik mendadak ikut campur menyanggah kehendaknya, tangannya terus menjulur dengan maksud mendorong Sang Aji ke pinggir. Kemudian maju selangkah hendak membinasakan Andangkara. Tak terduga bahwa pemuda itu sesungguhnya sudah mengantongi kesaktian keris Kyai Tunggul Mani. Tenaga saktinya luar biasa hebatnya, dapat dikendalikan sekendaknya untuk melayani semua ilmu aliran sakti dimanapun juga. Tidak akan mengecewakan, sebab guratan yang terdapat pada keris Kyai Tunggul Mani adalah puncak kesempurnaan hakikat ilmu manusia yang terdapat di bersada bumi ini. Maka begitu Jajang Kartamenggala bermaksud mendorongnya, justru karena sebaliknya, tiba-tiba saja suatu kekuatan dahsyat berbalik mendorongnya. Jajang Kartamenggala kena terseret arus gelombang tenaga sakti yang dahsyat luar biasa itu. Tahu-tahu tubuhnya terpental di udara dan jatuh berjungkir balik 2-3 kali. Tak kala kaki kanannya mencoba bertahan, masih saja ia kena seret. Maka untuk memunahkan tenaga dorong itu, ia terpaksa berjungkir balik lagi sampai 5 kali. Dengan demikian, tiba-tiba saja ia sudah berada di luar garis gelanggang pertarungan. Mereka yang tidak mengerti apa sebab Jajang Kartamenggala berjungkir balik selagi tangannya tinggal menghantam mampus Andangkara, kaget dan terkejut. Akhirnya, mereka mengira bahwa Jajang Kartamenggala sudah berhasil memukul Andangkara, lalu mundur dengan aksi jungkir balik agar memperoleh pujian. Bukankah adiknya tadi juga bermain atraksi pula, tak kalah menggepur Andangkara dengan lewat udara? Terkejut dan bergusar hati adalah Jajang Kartamenggala. Sejenak ia seperti kehilangan diri sendiri, kemudian bercelinguan hendak mencari kambing hitamnya.
mendadak memplototi Manang Atmaja, pendekar anak murid Mandala Giri, terus mendamprat. Kalau memang mau mencoba pukulan sakti Gumbala Geni, janganlah memukul secara menggelap, itu bukan kesatria. Didamprat tanpa perkara, sudah barang tentu Nanang Atmaja berganti memelototi. Kau kira apa aku ini sampai main gelap-gelapan segala? Aku telah menganggapkan diriku. Kau sendirilah yang berpura-pura aksi jungkir balik, seolah-olah hendak mengesankan bahwa Raja Muda Andangkara sudah memukul balik. Aksi kampunganmu macam begitu, apa perlu kau pamerkan di hadapan kita? Jajangkarta Menggala terpaksa berpikir keras. Tadinya ia mengira Nanang Atmaja membantu Sang Aji sewaktu ia bermaksud mendorongnya pergi. Ternyata dia membantah keras dan nampaknya tidak berdusta. Memperoleh kesan demikian, berlahan-lahan ia berputar menghadap Sang Aji sambil menuding. Anak muda, kau siapa? Aku bernama Sang Aji, sahut Sang Aji sambil membantu menyalurkan tenaga saktinya ke punggung Andangkara. Suatu tenaga luar biasa kuat menyusup ke tubuh Andangkara pada saat itu juga. Dan begitu tenaga sakti itu menggentarkan jantung serta mengalirkan darah, Andangkara tersadar dengan sekaligus. Ia menyenakkan mata, tak kalah melihat wajah Sang Aji, ia jadi terheran-heran. Sebagai seorang ahli, ia kaget menerima bantuan suatu tenaga luar biasa dahsyat dari seorang anak muda yang belum pernah dikenalnya. Begitu hebat tenaga sakti Sang Aji, sampai sebelum Jajangkarta Menggala dapat menghampirinya kembali, jalan darahnya sudah lancar seperti sedia kala. Tak peduli belum kenal siapa yang wantunya, ia terus berkata perlahan, "Anak muda, terima kasih." Setelah mengucapkan kata-kata berterima kasih, mendadak saja ia melompat berdiri dengan gagahnya sambil berkata nyaring, "Hai orang-orang Gunung Gembol, apa sih kehebatan pukulan sakti yang kalian agung-agungkan? Pukulan Gumbala Geni? Ayo maju, ingin aku mencoba pukulan sakti yang kalian bangga-banggakan itu." Melihat Andangkara tiba-tiba saja sudah bisa berdiri kembali dengan gagah perkasa, bukan main kagetnya Jajangkarta Menggala. Hatinya lantas saja mengeluh. Memang sesungguhnya dia jeri terhadap jago tua itu. Dahulu hari pernah ia merasakan kehebatannya, maka terpaksalah ia menyahut dengan suara rendah, "Ilmu Gumbala Geni memang dimasurkan orang sangat berlebih-lebihan. Tetapi apabila kau mencoba, ayo bukalah dadamu. Aku akan memukulmu 3 kali beruntun. Dengan janji kau tak boleh menangkis atau membalas menyerang. Dengan begitu, engkau akan merasakan betapa hebat ilmu sakti kami." Mendengar nama Gumbala Geni, Sang Aji mengernyitkan dahi. Nama ilmu itu pernah ia dengar dari kakek gurunya, Kyai Kasan Kesambi. Itulah suatu ilmu yang konon dikabarkan untuk menaklukkan iblis. Di Jawa Tengah, ilmu tersebut terkenal dengan nama pukulan iblis atau pukulan Gandarwa. Sesungguhnya ilmu pukulan Gumbala Geni bukanlah ilmu pukulan murahan. Kalau saja pemiliknya mempunyai tenaga sakti yang hebat, tidaklah sembarangan orang tahan menerima pukulan dahsyatnya. Tetapi Andangkara yang gagah perkasa menyahut dengan suara berkoar-koar, "Jangan lagi 3 pukulan, ayo pukul aku dengan 30 kali. Kalau andai selai rambutku yang rontok ke bumi, nyatakan aku sudah kalah denganmu." Dengan mata menyala, ia menatap wajah Jajangkarta Gembala, kemudian beralih kepada alang-alang Cakrasasmita dan berseru nyaring, "Alang-alang Cakrasasmita, Andangkara belum menyatakan kalah. Dengan sendirinya, kau tak boleh melanggar perjanjian. Perjanjian kita berbunyi, kalau Andangkara sudah mati, nah bolehlah kalian bertindak, membasmi semuanya. Sekarang, lantaran Andangkara masih kuat berdiri, bunuhlah dahulu sampai mati." Hebat kata-kata Andangkara sampai Sang Aji tergetar pula hatinya. Maka taulah dia bahwa terjadinya perang tanding perorangan itu adalah akal Andangkara untuk mengulur waktu. Dengan dipaksa mengingat suatu perjanjian bertanding, maka berarti pula tidak boleh main keroyokan. Benar, di pihaknya telah banyak yang terluka parah atau mati, namun hal itu berarti memberi kesempatan besar bagi Tatang Sotani dengan rekan-rekannya untuk memulihkan tenaga saktinya.
yang tergempur oleh serangan gelap Surya Kusuma. Sekarang ia belum mengaku kalah, maka aba-aba alang-alang Cakra Sasmita untuk membasmi habis sisa anggota himpunan Sangkuriang dengan sendirinya jadi batal. Maka terpaksalah alang-alang Cakra Sasmita memberi isyarat agar menunda dahulu perintah pembasmiannya. Namun keadaan Andangkara sebenarnya belum pulih benar. Tenaga sakti yang dimiliki kini semata-mata lantaran diperolehnya dari bantuan Sang Aji. Kalau memaksa diri untuk menerima pukulan sakti Kumbala Geni, belum tentu dapat bertahan. Hal itu sebenarnya telah diinsafi pula. Soalnya dalam hatinya sudah terjadi suatu keputusan hendak gugur demi membela himpunan Sangkuriang, peninggalan Gusti Ratu Bukus Buang yang dihormati sampai ke dasar hatinya. Sang Aji sudah terlanjur memasuki gelanggang, maka ia mendekati Andangkara, berkata membisiki, "Aki Andangkara, biarlah aku yang mewakili menerima pukulan Kumbala Geni. Bila mana aku tak sanggup, nah, biarlah Aki maju lagi." Andangkara menoleh dengan terharu mendengar anak muda itu menyebut dirinya dengan Aki, maka taulah dia bahwa anak muda itu bukanlah dari kalangannya. Ia tahu tenaga sakti anak muda itu hebat, barangkali lebih hebat daripada dirinya sendiri dalam keadaan segar bugar. Namun apabila sampai menjadi korban pukulan sakti Kumbala Geni, tanpa sadar perjuangannya bukanlah berarti suatu korban sia-sia belaka. Sebagai salah seorang tokoh himpunan Sangkuriang yang wajib bertanggung jawab atas baik buruknya himpunan, tak sudi ia membawa orang lain ke kancah masalahnya, apalagi sampai menjadi korban. Maka berkatalah ia di dalam hati, mungkin pula anak muda ini dapat menggugurkan ilmu sakti Kumbala Geni, namun walaupun kepandaiannya tinggi untuk menghadapi perlawanan secara bergiliran, akhirnya ia akan terluka lantaran lelah. Setelah memperoleh pertimbangan demikian, dengan perlahan ia berkata kepada Sang Aji, "Anak muda, kau sebenarnya murid siapa? Rupanya engkau bukan anggota himpunan Sangkuriang. Kalau sampai terjadi suatu atas dirimu, betapa kau harus bertanggung jawab terhadap gurumu." "Memang, aku bukan anggota himpunan Sangkuriang," sahutnya, "tetapi pernah aku menerima jasa-jasa baiknya. Kemudian aku menerima undangan agar datang. Dalam sakuku ada sebuah logam undangan. Kalau aku kini diberi kesempatan melawan musuh berdampingan dengan Aki, alangkah besar rasa hatiku." Mendengar keterangan Sang Aji, Andangkara terhenyak keheranan. Sebagai seorang panglima himpunan Sangkuriang berpanji-panji Garuda Sakti, di mana Suhanda termasuk salah seorang bawahannya, sudah barang tentu ia mengerti tentang undangan itu. Maka suatu pertanyaan bertumpuk-tumpuk merumpun dalam otaknya. Tak kalah hendak membuka mulut, Jajang Kartamanggala sudah nampak memasuki gelanggang sambil berseru, "Andangkara, majulah. Kau bilang mau menerima 3 pukulanku." Sebelum Andangkara menyahut, Sang Aji sudah mendahului. "Raja muda Andangkara, bilang kau tak pantas melawan dia. Terlebih dahulu, lawanlah aku. Kalau kalah, baru boleh mengebrak dengan dia." Mendengar ucapan Sang Aji, Jajang Kartamanggala merasa terhina, membentak dengan gusar, "Bangsa cilik, kau manusia macam apa sampai berani menerima 3 pukulanku?" Didamprat demikian, timbullah suatu pikiran dalam hati Sang Aji. "Benar, aku seorang diri. Betapa mungkin aku sanggup mengalahkan mereka seorang demi seorang. Satu-satunya jalan, aku harus menghancurkan inti ilmu kebanggaan masing-masing perguruan mereka." Seperti diketahui, ilmu warisan Kiai Tunggul Mani merupakan puncak inti hakikat semua ilmu sakti di seluruh jagat raya. Meskipun Sang Aji belum pernah mengenal macam ilmu sakti Kumbala Geni, namun ia pernah menerima penjelasan-penjelasan dari kakek gurunya Kyai Kasan Kesambi. Dengan sendirinya, ia tak menemui kesulitan lagi untuk memecahkannya. Maka dengan suara pasti ia berkata, "Ilmu sakti Kumbala Geni memang hebat. Semua orang gagah di seluruh Nusantara mengagumi. Bukankah ilmu sakti tersebut berasal dari Warok Suramenggala pada zaman Majapahit? Tetapi kalau kau mengira ilmu Kumbala Geni merupakan ilmu pukulan tersakti di atas dunia ini, adalah salah." Mendengar ucapan Sang Aji bergaya seorang guru, Jajang Kartamanggala mendongkol bukan main sambil berkata, "Kau bangsa cilik, tahu apa tentang hebatnya ilmu Kumbala Geni?
Apa kau ini penjelaman malaikat? Direndahkan demikian, Sang Aji tetap bersikap tenang. Sebaliknya, semua yang mendengar tangkisan Jajang Karta Menggala tertawa bergemuruh. Terdengar suara nyeletuk. "Hei bangsa cilik, kau sebenarnya murid siapa? Sampai berani mengoceh tak karuan. Bocah ingusan itu barangkali tak waras. Buat apa mendengarkan pidato orang tak waras?" seru lainnya. Dan kembali lagi mereka tertawa bergemuruh. Dan mendengar suara tertawa bergemuruh dan bernada mengejek itu, yang paling resah adalah Mani Angkeran. Tetapi melihat Sang Aji tetap tenang-tenang saja, hatinya agak sedikit terhibur. Tiba-tiba Sang Aji berkata lantang, "Tuan-tuan, untuk apa tuan-tuan sekalian saling bermusuhan dan saling bunuh-bunuh? Bukankah tuan-tuan sekalian sedarah dan sebangsa? Coba, aku ingin berbicara dengan ketua persekutuan penggeberkan." Kata-kata Sang Aji itu diucapkan dengan nyaring dan terang, walaupun di tengah gemuruh tertawa riuh rendah. Dan hebatnya, tiap orang dapat menangkap setiap patah kata-katanya dengan jelas. Karuan saja, jago-jago 7 aliran yang mendaki dataran tinggi Gunung Cibukis terkesiap semua. Diam-diam mereka membatin, "Bocah ini masih muda belia. Apa sebab ilmu saktinya begini dahsyat?" Dalam pada itu muncullah seorang laki-laki brewo bersenjata sebuah tongkat besar. Dialah Adi Apenda, salah seorang murid perguruan Gunung Kencana. Dengan mengulung senyum dia berkata, "Kau ini sebenarnya setan dari mana? Sampai berteriak-teriak tak karuan jeluntrungnya. Apakah tuan yang menjadi ketua persekutuan?" Sang Aji menegas, "Untuk meladeni seorang gendeng seperti kau, masa perlu ketua kami segala?" Sahut Adi Apenda cepat, "Apakah kau sendiri himpunan Sangkuryang?" Bih, kalau benar engkau ketua himpunan Sangkuryang, aku sendiri menganggap diriku tak lebih dan tak kurang adalah anak seorang janda Rudin. Daripada kau berteriak-teriak tak karuan jeluntrungnya, lekaslah pulang. Siapa tahu, selagi kau gambar-gambar di sini, ibumu dikawini orang." Sebenarnya, ejekan Adi Apenda adalah sekenanya saja. Tak tahu bahwa ejekannya itu justru tepat mengenai sasaran yang paling menyakitkan hati. Sang Aji adalah anak seorang janda miskin. Terhadap ibunya, Sang Aji menghormati dan menjunjung tinggi melebihi jiwanya sendiri. Sekarang ia mendengar ibunya dihina seolah-olah tak lebih daripada seorang janda pasaran. Karuan saja suatu gumpalan perasaan meledak dalam dadanya. Pemuda yang biasanya sangat sabar melebihi seorang pendeta itu tiba-tiba saja tak sanggup lagi menguasai luapan perasaannya. Meskipun semenjak tadi ia selalu menyandarkan diri sendiri bahwa tujuannya yang pokok ialah berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan kedua pihak agar di kemudian hari merupakan suatu himpunan perjuangan rakyat seluruh Jawa Barat. Ternyata kini ia seperti lupa daratan. Sekali melompat, tangannya menjangkau tubuh Adi Apenda. Dengan kegesitan yang sukar dilukiskan, ia mencengkram punggung Adi Apenda dan diangkatnya ke atas. Kemudian tangan kanannya merampat tongkat besi Adi Apenda dengan sekali hentak. Karena diterkam Sang Aji yang memiliki tenaga dahsyat, Adi Apenda mati kutu dengan tiba-tiba. Tenaganya sirna dan lumpuh sekaligus. Ia tak ubah seekor anak ayam kena cengkram seekor elang. Melihat berkelebatnya tangan kanan Sang Aji hendak mengemplang kepalanya dengan senjata tongkat besinya yang berat dan gede, terus saja ia menutup matanya rapat-rapat. Tetapi kalau nasib masih baik, sekonyong-konyong melompatlah 2 orang rekannya ke gelanggang. Sukro dan Kusna namanya. Mereka berdua adalah kakak seperguruannya. Dengan bersenjata tongkat besi raksasa pula, mereka langsung merangsang dan berbareng mengemplang tubuh Sang Aji. Hebat dan berbahaya benar cara mereka berdua menyerang. Yang satu dari samping mengarah kepalanya, lainnya membabat kaki mengarah pinggang. Tujuan serangannya demikian ialah agar Sang Aji melepaskan Adi Apenda dari cengkeramannya. Apabila masih membandel, ia tak akan mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak. Tetapi sambil menjinjing Adi Apenda di tangan kiri dan tangan kanan tetap memegang tongkat besi raksasa, tiba-tiba Sang Aji menggenjot kedua kakinya dan terus meleti ke udara. Kedua penyerangnya sama sekali tak menduga dia bisa lolos dengan terbang ke atas.
karuan saja mereka bertubrukan. Untung sekali senjata mereka masing-masing tidak mengemplang kepala mereka. Di bawah kaki kaget para pendekar, Sang Aji membawa Adi Apenda mengapung di udara. Dengan sedikit perputaran, ia turun ke bumi enteng sekali. Pendekar Sindung Riwut, pemimpin penyerbuan dari perguruan Gunung Gembul, tiba-tiba berteriak, "Hei, bukankah itu ilmu meletik udara ajaran Gunung Damar?" Sudahlah menjadi suatu kelaziman bahwa setiap perguruan mengenal corak serta macam ajaran perguruan lainnya. Pelajaran itu termasuk pengetahuan umum. Tujuan pokok pengetahuan itu agar bisa berjaga-jaga dalam membawa diri. Memang apa yang diperlihatkan Sang Aji tadi ialah ilmu meletik ke udara ajaran Kyai Gasan Kesambi yang dipelajari lewat gurunya Wiropati. Karena seringnya ia menekuni ilmu itu dalam keadaan terjepit, mendadak tanpa berpikir lagi, terus menggunakan ilmu meletik untuk menghindari serangan gencetan yang sangat berbahaya. Loncatan meletik ke udara sebenarnya dapat dilakukan oleh beberapa pendekar lainnya, seperti Kusuma Winata dengan sekalian adik seperguruannya atau Endoh Permanasari serta beberapa murid pilihannya. Tetapi kalau sebelah tangan menjinjing tubuh segede Andi Apenda berbareng membawa sebuah tongkat raksasa terbuat dari besi dan kegesitan corak loncatannya harus sama ringannya dengan membawa dirinya seorang. Itulah suatu hal yang tak dapat mereka lakukan. Para pendekar golongan Gunung Kencana Mati Kutu melihat Andi Apenda jatuh di dalam cengkraman Sang Aji. Mereka berada pada jarak 10 meteran. Untuk berusaha menolong menyelamatkan rekannya itu tidaklah mungkin lagi, sebab Sang Aji mengemplang kepala Andi Apenda dengan tongkat besi yang dirampasnya. Dia akan mampus dengan kepala pecah sumbuyur. Siapakah di dunia ini yang sanggup bergerak melebihi kecepatan ayunan tangan yang tinggal turun saja? Maka mereka hanya berdiri tegak dengan doa panjang pendek. Pendekar-pendekar yang datang meluruh ke dataran tinggi Gunung Cibugis adalah pendekar-pendekar kelas 1 seperti Kusuma Winata, Panjang Mas dari Gunung Kencana, Ratu Kenaka dari Gunung Asupan, Begok dari Sianyer, Alang-alang Cakra Sasmita dari Gunung Kilu, dan Sindung Riwut pendekar sakti dari Gunung Gembol. Namun mereka mendapati Sang Aji, mereka tak berdaya sama sekali, sebab gerakan Sang Aji meletik udara terjadi dengan tiba-tiba. Seumpama dapat menebak, pastilah mereka akan menghujani senjata sebelumnya untuk menolong Andi Apenda. Pada saat itu, Sang Aji sedang menerkam tongkat besi raksasa erat-erat. Pandangannya penuh rasa benci serta gemas. Berlahan-lahan ia mengangkat tongkat besinya dan tinggal menurunkan deras, dan kepala Andi Apenda akan remuk berantakan. Melihat adegan ngeri itu, banyak kawan-kawannya yang menutup mata, tetapi kakak-kakak seperguruannya bersiaga untuk segera mengkerubut membalaskan dendam. Tak terduga bahwa tangan Sang Aji sudah mengangkat tongkat besi itu tidak juga segera mengemplangkan. Air mukanya berubah-ubah. Terang sekali di dalam hati pemuda itu sedang bergumul suatu derum hati yang saling mengedepankan. Dan tiba-tiba ia menurunkan tongkat besinya, kemudian meletakkan tubuh Adi Apenda berlahan-lahan ke tanah. Dia menarik nafas panjang. Sesungguhnya dalam sekejap itu timbullah suatu perjuangan seru dalam hati Sang Aji. Teringat betapa tajam penghinaan Adi Apenda kepadanya, ingin ia mengemplangnya untuk melampiaskan rasa mendongkolnya. Tetapi tiba-tiba timbullah suatu pikiran lain, entah dari mana asalnya. Begini bunyinya, kalau aku membinasakan salah seorang di antara ketujuh aliran sakti yang mendaki dataran ketinggian Gunung Cibugis, bukankah aku lantas menjadi musuh ketujuh golongan besar ini? Dan sekali bermusuhan selamanya, aku tak akan mendapat kepercayaan mereka untuk mempersatukan. Dengan begitu aku akan gagal, semata-mata karena menuruti luapan rasa hatiku sendiri. Aku harus berani menahan hati, tak peduli betapa mereka menghina aku.